bosan gitu ya, kita kayak tiap hari sekolah gitu nggak ada event-event apa ya, bentar lagi. Bentar lagi kan udah selesai. Oh iya, ada lomba-lomba gitu kan ya, asik nggak ya? Bener-bener sih lombanya kayaknya ada banyak asik-asik gitu. Hmm. Cuman keinget ada upacara ya kalau dari Iya, itu males sih, kalau gue lu males nggak sih? males sih. Cuman setiap upacara itu gue jadi keinget itu sama perjuangan Indonesia yang berjuang atas kemerdekaan kita. Kan lu tahu ya, dulu kita sempat ada perang dunia kedua. Nah, di penghujung perang dunia kedua itu Indonesia itu ternyata masih di bawah kekuasaannya si Jepang. Tapi Jepang pada masa itu dia masih lagi berperang sama tentara sekutu. Di masa itu ternyata pada tanggal 6 Agustus 1945 tentara sekutu itu kan jatuhin bom atom ya, yang pakai pesawat bomber B-2. Oh yang laki itu kan? Iya, itu namanya. Ya. Nah, itu bomnya kan namanya Little Boy ya, kan dijatuhin tuh di atas kota Hiroshima ya kan. Nah, itu kan jadi hancur tuh pusat kotanya rasa sama tanah. Nah, tapi masa itu Jepang masih belum nyerah, mereka masih mau lanjutin perang, masih ada semangat perang itu. Sampai 3 hari kemudian jatuh lagi bom yang kedua di kota Nagasaki, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, di saat itu baru Jepang udah mulai sadar kalau mereka itu udah gak ada kemungkinan menang. Oh, tapi lu ini nggak sih tahu kalau ya setelah pengobongan pertama satu hari setelahnya itu tanggal 7 Agustus ada organisasi BPUMKI dibubarin. Itu sebenarnya agak nyambung-nyambung nih sama cerita lo yang tadi. Pas waktu perang dunia kedua itu kan katanya Jepang kewalahan tuh tadi. Nah, makanya Jepang itu kayak butuh bantuannya Indonesia. Nah, jadi Jepang itu berupaya narik simpati Indonesia. Dia buktinya itu dengan membentuk BPUPKI, ada pemerintahan yang tepat dalam perang di Indonesia. Nah, BPUPKI ini tujuannya untuk mempersiapkan semua yang berhubungan sama kemerdekaan Indonesia tuh. Nah, selama BPUPKI dibentuk ini dia ada 2 sidang yang resmi diselenggarakan. Sidang BPUPKI yang pertama itu diselenggarakannya itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, itu sidangnya itu menghasilkan beberapa putusan, walaupun belum secara utuh menghasilkan tentang dasar pembelaannya itu. Yang pertama itu dia ada bentuk negara Indonesia itu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dia itu ada apa? Pancasila sebagai dasar negara, walaupun belum disepakati secara resmi gitu. Jadi kayak masih usulan. Lalu terus ada panitia 9 dibentuk itu untuk memberi masukan-masukan mengenai dasar negara. Soalnya kan masih bingung-bingung semua itu. Yang itu pada 22 Juni itu ada piagam Jakarta yang dibentuk itu untuk tentang nilai-nilai dasar Indonesia juga. Jadi itu nilai-nilai ketuhanan yang mewajibkan syariat Islam bagi penghulunya. Terus ada sidang kedua tuh, itu kan gara-gara sidang pertamanya belum menghasilkan putusan yang pasti tentang dasar negara. Di sidang keduanya ini dia menghasilkan ada piagam Jakarta itu jadinya sebagai pembukaan UUD. Terus negara kita itu udah dipastikan disahkan jadi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada beberapa juga kepanitiaan yang dibentuk di saat itu. Nah, setelah itu kan tugasnya BPUPKI sudah selesai semua, makanya dibubarin pada 7 Agustus 1945. Iya, pas BPUPKI dibubarin itu langsung dibentuk PPKI kan ya di area Sabang ke Agustus itu. Pas tanggal 9 Agustus itu bukannya PPKI menjanjikan kemerdekaan Indonesia ya? Soalnya kan pas tanggal 9 Agustus kan dijatuhin bom yang kedua tuh di kota Nagasaki. Jadi ya tentara Jepang itu udah kalah. Tapi kan mereka masih mau nakluk di Indonesia gitu. Jadi mereka menjanjikan kemerdekaan buat Indonesia.
Nah, lewat PPKI itu ya. iya. Nah, di situ jadi terbagi dua golongan nih, ada golongan muda sama golongan tua. Golongan muda itu berpendapat kalau perjanjian ini tuh biar si Jepang itu bisa mempertahankan kekuasaannya aja gitu di Indonesia. Mereka jadi khawatir gitu loh. Jadi mereka mendesak biar proklamasi segera dilakukan tanpa si Jepang ini. Tapi menurut golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, BBM dan lain-lain itu, mereka itu berpendapat kalau proklamasi ini harus diumumkan melalui PPKI gitu, biar tidak ada bentrokan sama tentara Jepang. Nah, kedua perbedaan pendapat ini tuh memuncak pas tanggal 15 Agustus. Ternyata ada orang yang nyembunyiin radio walaupun udah disita semua. Jadi kabar kalau tentara Jepang itu udah kalah itu udah menyebar, bakal menyerah pada tentara sekutu itu udah menyebar ya kan. Nah, jadi mereka itu udah makin mendesak si Soekarno sama Muhammad Hatta. Ditambah Soekarno sama Muhammad Hatta itu mereka itu mau mengadakan rapat sama si PPKI ini di tanggal 16 Agustus. Nah, jadi 15 Agustus di hari sebelumnya golongan muda ini merencanakan untuk mengamankan si Soekarno sama Muhammad Hatta. Jadi besoknya di tanggal 19 Agustus pukul 4 pagi, golongan muda ini langsung mengamankan si Soekarno sama Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Selama perjalanan sampai di sana pun mereka masih terus berdebat antara dua perbedaan pendapat itu, tapi tidak dicapai juga kesepakatan. Nah, sampai akhirnya di Jakarta Ahmad Subarjo itu sadar kalau si Soekarno sama si Muhammad itu udah gak ada. Jadi mereka si Ahmad Subarjo ini berunding sama si golongan muda. Dia berjanji bakal memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus besoknya, paling lambat pukul 12 dengan jaminan nyawa dia sendiri. Nah, oleh karena itu setelah itu Soekarno sama Muhammad Hatta pun dibawa balik ke Jakarta. Sampai mereka di rumah Laksamana Maeda, mereka pun menyusun teks proklamasi bersama, ya kan? Lalu diketik oleh si Sayuti Mele. Bangsa Indonesia Besoknya mereka itu mau dengan udah langsung menyatakan proklamasikan kemerdekaannya. kemerdekaan. Awalnya mereka mau di lapangan yang luas, yaitu di lapangan Monas. Cuman nggak jadi karena masih takut bentrokan sama tentara Jepang. Jadi si Soekarno itu mengadakan proklamasinya itu di rumah dia pada pukul 10. Nah, udah tuh pada pukul 10 udah mulai dibacakan proklamasinya sama si Soekarno, pengibaran bendera di tiang bambu, kemerdekaan Indonesia Raya. Jadi di proklamasinya itu pas 17 Agustus 1945 berarti. Iya. Tapi gue tahu ini kemerdekaan kita itu aslinya pas waktu 17 Agustus 1950 gitu dah. Iya. Iya, soalnya ternyata Belanda itu agresi militer Belanda ke kita pas waktu setelah proklamasi, karena kita tiba-tiba ngaku merdeka gitu loh. Belanda itu memaksa kita buat berunding di konferensi Meja Kuda. Nah, dari hasil rundingannya itu akhirnya Indonesia dibentuk menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, dari RIS itu, tapi itu kan RIS adalah negara yang negara serikat yang terbentuk dari beberapa negara sendiri. Nah, banyak rakyat Indonesia tuh yang nggak setuju sama bentuk RIS ini, sampai akhirnya mereka minta buat kembali ke bentuk NKRI yang kita kenal sekarang, sampai Belanda menyetujui itu pada tanggal 27 Desember 1949. Lalu melalui proses yang panjang dan rumit, baru resminya itu pas waktu 17 Agustus 1950. Jadi masih berjuang gitu ya habis proklamasi? Iya, jadi kayak tetap susah gitu lah ya perjuangannya itu dari dulu. Iya, ternyata banyak juga ya yang kita nggak tahu ya tentang kemerdekaan Indonesia ini. Iya, makanya kayaknya kita harusnya sebagai rakyat Indonesia tuh tahu sendiri gitu kan sih tentang sejarah kita sendiri. Iya. Kita harus nggak boleh minim literasi ya. Iya, terus apalagi ini ya upacara 17-an itu justru kita cuma berdiri paling sejam doang, harusnya nggak boleh males gitu nggak sih? Iya, makanya kan kayak gitu.
Iya, iya ya. Ya udah berarti ntar udah pas waktu pacaran nggak bakal males-malesan dah. Alah, 80.